Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu atyanal kasurata wassalihin amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Takliman wa ikraman kama terutama sekali kepada pimpinan daya Rais Am Ma'had Tarbiyatul Islamiyah Dayah Darul Kampung Cokbada, yaitu Adi Sulaiman beserta keluarga beliau di tempat. Selanjutnya kepada seluruh dewan-dewan guru beserta santriwan dan santriwatinya. Selanjutnya penghormatan kamu kepada seluruh dewan juri. Selanjutnya penghormatan kamu seluruh segenap para peserta anak-anak kamu yang akan hadir pada malam yang berbahagia ini. Jadi ini bukannya dalam hal mukadimah, langsung tatamang dalam acara kepada ban heboh peserta ataupun ban heboh regu kamu lagi untuk nyecuk tempat yang telah disedia oleh Dewan Juri. Juga itu kami ulangi kepada ban heboh regu dengan segera melangkah ke tempat yang telah disediakan oleh Dewan Juri. Kanan dulu. Tinggal dulu. Sampai lupa. Kanan. Karena yang hadir pada malam yang berbahagia ini yang mengikuti lomba at-taqafiyah ataupun cinta cermat, itulah santri-santri yang terbaik yang kita miliki saat ini. Jadi dalam mulai tepuk tangan kepada setiap regu yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Menang kalah itu cuma hal biasa. Yang namun pada hakikatnya belajar itulah yang luar biasa. Jadi dalam pikiran oke itu menyatakan yang dinamai mau kahaban ya kahaban kira buat aja yang kahaban bakal awak. Ya, jadi menang kalau itu tidak bukan suatu patokan. Yang penting orangnya adalah mental diutamakan. Tak lupa nembe itu dihanaukan. Kejuaraan yang dia boleh, tapi ilmu agama. Mental harus harus kuat. Jadi dengan betul tanpa mental, dikala untuk oleh Dewan Juri kebaca soal, jut dengan jut tetap menjawab bertalah dia. Hana dapat kurun nilai pak beradaan. Nu jawab, punya dia bila bahnya nu jawab. Untuk tak tetap betul dalam dalam talahnya untuk aku betul cik. Pada lempor tapi. Kan ini. Sebab ini amanah daripada Abi kamunya harus netral. Tapi alhamdulillah lukuan juga hal itu diurunkan. Jadi pakipan cara aku pilih kasih ya. Jadi hanapat pilih kasih. Kan? Jadi logo halam kadang dalam acara
Lutuan pengingat tiga itu tentang tata cara ataupun tertib dalam perlombaan cabang at-taqafiyah ataupun cerdas cermat dengan rupa. Walaupun kalau dibaca barosa malam baru, malamnya kita ulangi tiga itu tentang tertib acaranya ataupun peraturan yang ada di dalam cerdas cermat. Yang pertama, dengan ringkas mantap. Setiap regu akan mendapat soal 8 buah soal dalam perataan. Dikala dalam soal perataan nantinya tidak bisa menjawab oleh regu yang ditentukan, otomatis soal tersebut akan kami lemparkan kepada regu yang lain dengan instruksi daripada Dewan Juri. Apabila benar dalam soal lemparan ataupun dalam soal perataan, akan mendapat nilai 100. Jika salah, tidak dikurangi nilai. Apabila itu soal perataan regu itu masing-masing. Dalam soal perataan nantinya, kalau soal itu tidak bisa dijawab dan soal akan dilemparkan, apabila salah orang yang menjawab tersebut, maka akan dikurangi nilai sebesar 50. Untuk soal perataan, oleh Dewan Juri akan membacakan soalnya 2 kali ulang. Sedangkan dalam rebutan, soal nantinya akan dibaca 1 kali. Jikalau soal yang dijawab itu benar, maka akan mendapatkan nilai 100. Kalau salah juga minus 100. Dan soal diulangi cuman sebanyak sekali doang. Paham? Akhirnya menyetujui soal rebutan oleh Dewan Juri golongan B itu baca di undang-undang tanah apa. Soal tidak kami ulangi dan soal tidak kami lanjutkan. Paham? Makanya dengar juga. Nyan cuman nyan tagai peraturan yang lain-lain kalian disampaikan oleh Dewan Juri yang berikut. Jadi Rubu'ah terdiri atas nama Tunku Putro Nashwa Zakia binti Muzakkir dan Tunku Dinda Al-Ardila binti Jufri dan Tunku Anissa Ashifa binti Samsul Bahri. Regu B terdiri atas nama Tunku Rafika Hasya binti Rashidin, Tunku Lisrina Khalifah binti Darwin, dan Cut Agustina binti Almarhum T. Dawud. Regu C terdiri atas nama Tunku Rusmania binti Muhammad dan Tunku Lin Sambaria binti Rusti Sabaria dan Tunku Sajatul Jannah binti Nasruwadi. Jadi kalau ketemu dalam acara oleh Regu A, coba dites mic-nya beserta bel. Boleh kontak. Oke, bel. Yes. Oke. Mic. Bel. Oke. Regu C. Mic-nya. Selamat siang. Ini mana? Bel? Oke. Nah, selanjutnya kita memasuki dalam bab ta'aruf ataupun bab perkenalan diri beserta dengan mottonya masing-masing. Regu A kami persilahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putro Nashwa Zakia. Saya sebagai jubir dan di sebelah kanan saya ada Dinda Al-Ardila, lalu di sebelah kiri saya ada Anissa Ashifa. Kami santriwati dari daerah Darul Qulub yang dipimpin oleh Abi Sulaiman. Moto kami ialah laulalaka nan nasu kalbaha ini. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti apa? Seperti binatang. Iya, laulal ulama'u kalan nasu kal baha'im. Ya, tepuk tangan buat Regu A.
Regu B, kami persilahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Saya bernama Rafika Hasya sebagai jubir. Di sebelah kanan saya bernama Rina Khalifah. Di sebelah kiri saya bernama Tina. Saya santriwati dari Dayah Darul Qulub yang dipimpin oleh Abi Sulaiman. Moto kami pada malam ini adalah jangan bangun saat matahari bersinar, bangunlah lebih awal dan biarkan matahari melihatmu bersinar. Iya, tepuk tangan buat Regu B. Regu C, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmania dan di sebelah kanan saya Lili Sakaria. Di kiri saya Sejatun Jannah. Kami santri dari Dayah Darul Qulub yang dipimpin oleh Abi Sulaiman. Foto kami malam ini adalah tidak perlu terlihat sempurna agar menjadi luar biasa. Wow, moto yang sangat mahal. Tepuk tangan buat Regu C. Itulah peserta kita pada malam yang berbahagia ini. Ini malam final. Siap-siap, Bani Heboh Regu. Insya Allah kalian semua akan menjadi jawaranya. Nah, juara C kan ya. Oke, jubir, kami persilahkan ke depan, maju ke depan untuk mengambilkan soal yang telah ditentukan oleh juri. Bukanya nak yang baik betul. Nomor C boleh. Tapi jangan apa yang termenaruh, apa yang pilih. Dah ada buat. Ya siap. Perubahan besar. Siap. Soal terdiri di atas 8 soal. Juri monitor siap? Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami bacakan soal yang pertama buat Regu A. Regu A, siap, baik. Soal pertama, najis mutawasithah dibagi dua. Sebutkan dan jelaskan. Soal kami ulangi. Najis mutawasithah dibagi dua. Sebutkan dan jelaskan. Yaitu najis, yaitu ainiyah dan hukmaniyah. Ainiyah ialah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sehingga cara mensucikannya ialah dengan cara mensucikan hingga hilang sifat najisnya. Najis hukmaniyah ialah najis yang tidak memiliki bau, rasa, dan warna. Sehingga cara menghilangkannya ialah dengan cara mengalirkan air bersih saja. Sayang sekali buat Regu B dan Regu A. Regu C 100 buat Regu A. Soal yang kedua. Berapa kali sholat fardu yang boleh dilaksanakan dengan sekali tayamum dan berapa kali salat sunnah yang dibolehkan dikerjakan dengan satu kali tayamum? Soal kami ulangi. Berapa kali salat fardu yang boleh dilaksanakan dengan satu kali tayamum dan berapa kali pula salat sunnah yang boleh dikerjakan dengan satu kali tayamum? Sekali tayamum hanya untuk sekali sholat fardu, dan sekali tayamum bisa untuk sekali lagi sholat sunnah setelah sholat fardu. Iya, 100 buat Regu A.
Soal selanjutnya. Coba Anda jelaskan pengertian dari tauhid uluhiyah. Soal diulang sekali lagi. Coba Anda jelaskan pengertian dari tauhid uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah dengan cara beribadah dengan arti bahwa umat Islam hanya menyembah Allah, berdoa dan minta pertolongan. Ya, 100 buat doa. Soal selanjutnya. Coba Anda bacakan bunyi sabda Rasulullah SAW yang terkandung tentang niat belajar. Soal kami ulangi. Coba Anda bacakan bunyi sabda Rasulullah SAW yang terkandung tentang niat belajar. Innama ilmu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Coba ulangi. Ulangi jawabannya. Innama ilmu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Sayang sekali kurang tepat jawabannya. Karena no hadis hanya aku betul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imman nawa. Karena no ayat ataupun hadis hanya aku betul walaupun Arab betul. Ya, sayang sekali buat rebuah. Beri semangat buat rebuah. Soal selanjutnya. Soal yang keempat, soal nahwu. Coba Tengku sebutkan pengertian daripada no yang ke-8. Soal kami ulangi. Coba Tengku sebutkan pengertian daripada no yang ke-8. Penasab isim nakirah tiada tanwin. Iya, 100 buat rebuah. Soal selanjutnya. Dhamir adalah kata ganti dalam bahasa Arab berjumlah 14 dan dikelompokkan berdasarkan orang kedua ataupun mukhatab, yaitu dhamir mukhatab. Yang jadi pertanyaan kami adalah sebutkan dhamir mukhatab tersebut. Soal kami ulangi. Dhamir adalah itu bahasa Arab. Berjumlah 14 dalam dan dikelompokkan berdasarkan orang yang kedua, yaitu mukhatab. Ya, yaitu pun dhamir mukhatab. Yang jadi pertanyaannya adalah sebutkan dhamir mukhatab tersebut. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, Iya, 100 buat rebuah. Soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Soal kami ulangi. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? nama-nama Allah yang agung yang dapat dipedomani oleh orang-orang. Iya, 100 buat rebuah. Soal selanjutnya. Di dalam ilmu tajwid, qalqalah itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang kami tanyakan adalah, coba Anda jelaskan qalqalah sughra serta contohnya. Soal kami ulangi. Di dalam ilmu tajwid, qalqalah itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang kami tanyakan adalah, coba Anda jelaskan qalqalah sughra serta contohnya. Ketika salah satu huruf qalqalah mati, karena mati asli, karena harkat, bukan karena wakaf, dan hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, kof, dan contohnya wad'una. Ulang contoh berarti.
ودعونا. Iya, 100 buat regu A. Soal yang terakhir, soal perataan buat regu A. Simak baik-baik. Coba Anda bacakan sambungan bait di bawah ini ataupun sambungan notom di bawah ini. Si kurang isem yang pejazam gorepi atu manain dijing pole mana hasim. Soal kami ulangi. Coba Anda sambungkan bait berikut ini. Si kurang isem yang pejazam gorepi atu manain dijing pole mana hasim. Pertama ma kedua ayu kele. Ma keput. Iya, 50 untuk regu A. Mata keput, mata jut, imong kente, aina kenam, ame jazam, ai saudara, aina ai suma, si kurang isma betakira. Ini ya, tepuk tangan buat Dewa Juri. Ya, regu B siap? Insyaallah siap. Oke. Simak baik-baik. Soal yang pertama. Soal fiqh. Bolehkah kalimat Allahu Akbar pada takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Indonesia dan apa alasannya? Soal kami ulangi. Bolehkah kalimat Allahu Akbar pada takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Indonesia dan apa alasannya? Tidak boleh karena kalimat takbiratul ihram tersebut berasal dari bahasa Arab. Harus dibaca dengan bahasa Arab. Iya, 100 buat regu A. Soal selanjutnya. Sebutkan secara terperinci tentang tanda-tanda baligh bagi perempuan dan laki-laki. Soal kami ulangi. Sebutkan secara terperinci tentang tanda-tanda baligh bagi perempuan dan laki-laki. Pertama, 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Kedua, mimpi basah bagi perempuan dan laki-laki. Dan biasanya terjadi pada umur 9 tahun dan haid pada perempuan terjadinya biasa pada umur 9 tahun. Iya, sayang sekali regu C. Ternyata regu B benar. 100 buat regu B. Soal selanjutnya. Sebutkan ilmu tauhid dibagi menjadi 3 jenis. Kali ulangi. Sebutkan ilmu tauhid yang dibagi menjadi 3 jenis. Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa makna. Asma wa sifat. Iya, 100 buat regu B. Coba Anda bacakan matan hadis ini bacakan makna. Soal selanjutnya. Coba Tengku bacakan hadis yang bermakna
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kami ulangi. Coba Tengku bacakan hadis yang maknanya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Baik. Soal dilempar. Soal selesai. Ternyata semua peserta tangannya sudah kaku. Jawabannya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Soal selanjutnya, soal nahwu. Dalam kitab Awamil terdiri dari 13 nok. Sedangkan nok yang pertama pekerjaannya adalah ujar isim mantau-mantau. Dan sebagaimana yang kita ketahui yang bahwa nok yang ketiga itu tugasnya adalah perafa isim penasab khabar. Yang jadi pertanyaannya adalah coba Anda sebutkan huruf-huruf yang terdapat di dalam nok yang ketiga. Mawalah. Iya, 100 buat Regubi. Soal selanjutnya. Sebutkan pengertian daripada isim mufrad. Soal kami ulangi. Sebutkan pengertian daripada isim mufrad. Isim yang bermakna satu. Iya, 100 buat Regubi. Regubi, semangat. Soal selanjutnya. Kapan dan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Pertanyaan kami ulangi. Kapan dan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun gajah dan atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota. Iya, 100 buat Regubi. Soal selanjutnya. Berapakah jumlah huruf isti'ala dalam ilmu tajwid serta sebutkan secara tertib? Soal kami ulangi. Berapakah jumlah huruf isti'ala dalam ilmu tajwid serta sebutkan secara tertib? Ha, Sad, Wa, Ta, Wa, Ghin, Qaf. Coba ulangi. Ha, Sad, Wa, Ta, Wa, Qaf, Ghin. 50 buat Regubi. Soal yang terakhir. Soal nazam. Coba Anda sambungkan bait ataupun nazam berikut ini. Perbab isim penasab lazim tamyiz isma nun kelapan wahai taulan taparisan. Sampai flow murakasan gasi urun dan dua flow syukur flow besar ini. Ya, ayo kita bilang sama-sama 100 buat Regubi. Tepuk tangan buat Regubi. Wow. Wow. Regubi. Semangat. Siap? Insyaallah. Iya.
Soal yang pertama, soal fiqh. Ada berapakah dan apa sajakah rukun wudhu yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah? Ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan hingga siku, keempat membasuh kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Iya, 100 buat Regusi. Soal selanjutnya. Apakah sah bersuci menggunakan kedua air tersebut, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak, apabila sudah terkena najis? Jelaskan. Tidak sah karena air sedikit apabila tidak berubah warna maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan air yang banyak jika kemasukan najis dan berubah warna maka itu tidak sah. Ulang lagi tuh, jawaban. Tidak sah karena air sedikit jika terkena najis tidak sah untuk dipakai untuk bersuci. Meskipun tidak berubah warna dan rasa. Sedangkan air yang besar, sedangkan air yang banyak tidak sah juga. Iya, soal dilempar. Redua. Jika air sedikit terjatuh najis, maka dia akan menjadi najis. Maka tidak sah untuk bersuci dengan air sedikit itu. Dan jika air yang banyak, dia tidak akan berubah menjadi najis. Dia tidak akan berubah menjadi najis kecuali warna, bau, dan rasanya berubah. Iya, 50 buat Redua. Soal selanjutnya. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara seluruh alam disebut Tauhid rububiyah. Iya, 100 buat Redua. soal selanjutnya. Oh, Regusi. Hah? Belajar mau tanah lu. Soal selanjutnya. Coba Anda bacakan doa masuk dan keluar masjid. Soal kami ulangi. Coba Tengku bacakan doa masuk dan keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini Allahumma inni a'udzubika Mutah aja nak, mutah sampai. Mutah. pas. Pasti bro. Soal dilempar Regusi. Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Iya, 150 buat Regusi. Soal selanjutnya, soal nahwu. Regusi, siap ya? Sebutkan pengertian daripada amil. Soal kami ulangi. Sebutkan pengertian daripada amil. Amir adalah Punya bahasa Aceh amil.
waktu, tempat. Pas. Sejak kapan? Pas. Soal dilempar. Regu A. Sesuatu yang menyebabkan akhir kata dibaca tertutup. Iya, 50 buat regu A. Soal selanjutnya. Coba Tengku sebutkan masdar daripada kalimat fa'ala. Fa'alatan, fa'alaihi, fa'alataini. Iya, 100 buat regu C. Soal selanjutnya. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Karena saat itu terjadi peristiwa perang antara burung ababil dan tentara Abraham. Iya, 100 buat regu C. Soal selanjutnya. Coba Anda jelaskan definisi wakaf menurut istilah tajwid. Soal kami ulangi. Coba Anda jelaskan definisi wakaf menurut istilah tajwid. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak karena untuk mengambil nafas untuk melanjutkan ke ayat lain. Iya, 100 buat regu C. Soal selanjutnya. Coba Anda sambungkan bacaan bait ataupun bacaan nazam di bawah ini. Yang pengasam akan isim itu saja 7 huruf dengan kedahai bintang. Soal kami ulangi. Coba Anda sambungkan bait berikut ini. Yang penasab akan isim itu saja 7 huruf dengan kedahai bintang. Inna anha ka'analatin alaika yang tidak kena huruf wala'al. Soal dilempar. Tidak. Ya, soal selesai. Pertama ilahannya kebut ayah haya dan ai 7 hamzah huruf nida. Dengan berakhir bacaan soal buat reduksi, maka berakhir pula lah soal perataan untuk setiap regunya masing-masing. Juri moderator, coba Anda jumlahkan tiap-tiap nilai untuk para peserta per regunya masing-masing. Ya, regu A untuk sementara memperoleh nilai sebesar 850. Regu B memperoleh nilai sebesar 800. Regu C memperoleh nilai sebesar 500. Tepuk tangan dan kita berikan semangat kepada tiap-tiap regu.